Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 6 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Allah Dianggap Bodoh. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan ke-19. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami menjadi kelompok orang-orang yang sungguh-sungguh menilai Allah secara benar, karena Allah telah mencintai, mengasihi kami, telah memberikan semua yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa pembukaan ada satu kalimat, yaitu kita menilai Allah supaya dengan benar. Kalimat ini pun sesungguhnya tidak tepat. Mengapa? Karena Allah tidak bisa dinilai. Bagaimana mungkin kita menilai Allah? Kalaupun kemudian kalimat dan kata itu lebih tepat, bagaimana kita menyikapi Allah itu dengan benar? Kalau menilai artinya kita lebih tinggi daripada Allah. Seperti guru yang menilai murid. Artinya guru lebih tinggi daripada murid. Namun sikap manusia yang terbiasa dan suka menilai Allah itu adalah menjadi bagian yang sangat mendasar di dalam keberadaan manusia sebagai manusia yang berdosa. Karena dosa sesungguhnya telah memutarbalikkan apa yang baik itu dianggap buruk, apa yang benar itu dianggap salah. Sehingga firman Tuhan pada ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Allah akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Mengapa manusia seringkali salah menilai atau bersikap kepada Allah? Karena dia menganggap bahwa Allah itu hanyalah aset dalam hidup orang-orang percaya. Dalam hidup orang-orang yang percaya namun tidak beriman, tidak sungguh-sungguh. Dia percaya Allah bisa melakukan segala perkara. Allah bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Allah itu Allah Maha Kuasa. Dirinya percaya, tapi tidak beriman. Karena kepercayaan kepada Allah yang Maha Kuasa itu adalah untuk dipakai buat kepentingannya. Karena Allah Maha Kuasa, maka Tuhan harus menolong aku sebagaimana yang aku inginkan. Karena Tuhan Maha Tahu, maka Tuhan harus tahu segala kebutuhanku. Namun manusia tidak pernah berjuang bagaimana memahami tentang kehendak Allah. Bagaimana memahami tentang keinginan Tuhan di dalam hidup manusia. Yaitu hidup dalam kebenaran dan mengikuti jalan-jalannya. Tetapi manusia berdosa berjuang agar Tuhan yang mengikuti jalan kita. Bukan kita yang mengikuti jalan Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Sahabat seperjalanan, berapa banyak orang yang dengan sangat mudah itu adalah menilai Allah. Menyikapi Allah dengan secara salah. Bahwa Allah itu adalah dianggap Allah kalau dia itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau sakit harus segera sembuh, kalau miskin harus segera kaya, kalau menghadapi masalah harus segera masalah itu diangkat dan diselesaikan. Oleh siapa? Yaitu oleh Allah. Karena dia percaya Allah Maha Kuasa, tetapi mengatur kekuasaan Allah sesuai dengan kepentingannya. Manusia tidak pernah punya sebuah ketaatan pada dasarnya. Kalau kita melihat apa yang menjadi dasar manusia jatuh dalam dosa, faktornya adalah yaitu ketidaktaatan. Adam dan Hawa mempercayai Allah. Adam dan Hawa itu menilai Allah pun juga sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi Adam dan Hawa tidak beriman kepada Allah. Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Saya akan taat kepada Allah kalau kemudian Tuhan dalam segala tindakan dan perbuatannya sesuai dengan keinginan saya. Bukankah ada banyak anak-anak dalam hubungan rumah tangga menilai orang tua pun seperti demikian. Sehingga dengan sangat mudah banyak anak-anak menganggap bahwa papa, mama jahat, orang tuanya itu jahat. Tatkala bagaimana? Tatkala keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tua. Bukankah sikap-sikap seperti demikian pun ada di dalam diri kita? Sehingga dianggap bahwa Allah itu dianggap bodoh. Salib itu adalah kebodohan. Kalau kemudian ada pengajaran di dalam firman Tuhan, hendaklah kita berbagi. Itu adalah kebodohan. Yang benar adalah kalau saya mendapat. Biarlah kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mungkin bagi manusia berdosa itu dianggap kebodohan. Kejahatan itu harus dibalas dengan kejahatan. Itu nilai daripada manusia berdosa. Kalau ada orang yang menyakiti, maka janganlah diampuni. Apa yang dilakukan yaitu membenci mereka, asingkan mereka, cari waktu untuk membalas.
Kalau bisa 2-3 kali lipat lebih berat daripada yang dilakukannya. Itu adalah hikmat manusia. Itu adalah kearifan manusia. Karena kearifan manusia tanpa kearifan Allah, tanpa hikmat Allah, maka dia menjadi berdosa. Kearifannya semata-mata bagaimana memperjuangkan dirinya, bagaimana menguntungkan dirinya, bagaimana kemudian membuat dirinya maju, orang lain tidak maju, dia tidak peduli. Bagaimana dia menjadi kaya, lalu orang kiri kanan menjadi tersikut, tertekan, terinjak, dia tidak peduli. Karena dia hanya berorientasi kepada kekayaannya sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berkait mengait, tidak punya korelasi, tidak punya ketaatan, tidak punya rasa takut kepada Allah, sulit hidupnya akan menjadi benar. Karena nilai kebenarannya berangkat dari diri sendiri, bukan nilai kebenaran daripada Allah sendiri. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus, sulit untuk menerima Kristus itu sebagai Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan yang bisa dipercaya itu tersalib di atas Golgota? Bagaimana mungkin bahwa Allah di dalam diri Kristus itu ternyata Allah yang lemah, disalibkan mau-mau saja, melewati Via Dolorosa mau-mau saja, kepalanya dipukul oleh buluh mau-mau saja, wajahnya diludahi mau-mau saja, dan itu tidak akan dimengerti. Karena mengapa? Karena Allah tidak hanya maha kuasa, Allah tidak hanya menghakimi, tapi Allah di dalam diri Kristus adalah Allah yang mengasihi. Tatkala sifat Allah yang disebut Allah yang mengasihi itu tidak melekat di dalam diri Allah, maka sesungguhnya kita akan binasa dari dulu-dulu. Tidak akan kita mengalami hidup, anugerah kehidupan turun-temurun sampai sekian ribu tahun kita mengalaminya. Dari mana dunia diciptakan sampai saat sekarang, kita menikmati anugerah Allah demi anugerah Allah. Dari nafas kehidupan, dari berkat alam ciptaan, kita makan dari tumbuhan, menikmati nutrisi dari daging-daging hewani. Kita diberikan otak, punya kecerdasan yang lebih makhluk manapun. Itu adalah anugerah Allah dan kita tidak mensyukuri. Karena itu dianggap oleh kita sebagai kewajiban Tuhan memenuhi segala yang saya inginkan. Namun apa yang kita lakukan? Kalau Kristus juga ada, kalau Allah di dalam diri Kristus adalah Allah yang mengasihi, yang mau tersalib untuk menebus dosa kita. Karena Allah tidak hanya maha kuasa, Allah mengasihi adalah mencintai. Allah menginginkan tidak ada satu orang pun daripada antara kita yang binasa. Oleh sebab itu berhentilah menganggap Allah itu bodoh, menganggap Allah itu tidak ada, menganggap Allah itu tidak maha kuasa. Karena ada banyak keinginan yang kita harapkan dari Allah tidak serta-merta terpenuhi sesuai dengan waktu dan cara yang kita harapkan. Dan Allah dipaksa untuk mengikuti jalan hidup kita, bukan kita yang kemudian dengan kesetiaan, dengan kerendahan hati mengikuti jalannya Tuhan. Janganlah kita masuk dalam kelompok sebagaimana yang firman Tuhan katakan, yaitu kelompok orang-orang yang menganggap salib sebagai kebodohan, yang kemudian kelompok-kelompok orang yang merasa dia lebih berhikmat dari Allah, dia lebih bijak dari Allah. Maka firman Tuhan berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jangan masuk dalam kelompok seperti demikian. Yang bodoh adalah kita, yang berdosa adalah kita. Allah yang maha mencintai kita, Allah mengasihi kita, memberikan semua yang terbaik. Jangan salah menilai Allah, karena menilai sendiri adalah sebuah kesalahan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.